Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana membuat eh, objek-objek dalam 3D model. Nah, sebelum membuat objek dalam 3D model, kita harus belajar yang namanya atau kita harus mengenal yang namanya tools yang ada di Blender. Oke, kita bisa dilihat di tampilan komputer saya. Di sini ada versi yang terbaru Blender 4.1.1. Ini Blender eh, 4.0. Nah, versi ini cukup berat karena versi ini udah memakai GPU. Nah, di sini saya memakai komputer eh, jadi kalau berbicara 3D model atau desain grafik itu harus memiliki spek yang tinggi. Tetapi kalau speknya biasa itu bisa digunakan. Jadi kita tinggal turunin versi Blendernya. Itu bisa 3.10, 3.1.2 itu bisa memungkinkan. Jangan sampai di bawah 3 karena di bawah 3 interface-nya sangat berbeda sekali. Oke, kita bisa buka Blender yang 4.1. Oke, setelah terinstall Blendernya dan akan dibuka seperti ini. Inilah tampilan awalnya ya. Oke, di sini setelah kita buka, posisi ada di layout gitu. Ini untuk membuat sebuah objek. Nah, cara memutarkannya seperti ini. Nah, dengan menekan roller, ditekan aja rollernya akan merubah tampilan ya. Ini tampilan perspektif ya. Bisa dilihat di sini ada gizmo. Nah, di sini bisa dilihat ya. Nah, ini kamera, ini lampu. Di sini bisa dilihat ini ada kamera, di sini ada cube, dan di sini ada light. Ini ada 3 objek ya. Di sini eh, kita bisa dilihat. Nah, di tampilan kiri ini ada desktop, di sini ada move, di sini ada rotate, di sini ada scale. Kita pergunakan yang ini terlebih dahulu untuk dasar. Posisinya objek ya. Ini objek, ini seperti ini. Kita lihat seperti ini. Nah, ini yang hijau, merah, dan biru. Yang biru ini itu adalah namanya sumbu Z. Yang hijau adalah sumbu Y. Yang merah adalah sumbu X ya. Kalau kita geser dengan tarik panah yang warna hijau akan seperti ini. Nah, ketika dengan menekan mouse ya seperti ini dan kita tarik ke atas seperti ini ya. Kita tekan roller, ditekan lalu seperti ini. Nah, ini ke bawah. Ya. Nah, ini seperti ini, jangan sampai keluar dari area lantai seperti ini. Karena kalau di bawah seperti ini, kalau dalam matematika itu adalah minus ya. Jadi diusahakan di sini, di sumbu Z0. Ini sumbu Z0 bisa dilihat di sini. Ini X ya, ini ya. Oke, itu menekan N ya. Kita menutupnya menekan N lagi. Nah, seperti ini. Nah, ini gizmo. Nah, di sini kita show-nya seperti ini. Ketika diklik kayak panah ini, gizmonya hilang. Kalau hilang seperti ini, jangan panik, klik gini. Nah, kalau klik ini, show overlay seperti ini. Lantai semuanya hilang. Tapi dalam proses pekerjaan dibutuhkan yang namanya overlay ini. Oke. Ini tampilan wireframe atau jaring. Kalau diklik ini, terlihat seperti jaring. Kalau klik ini, terlihat solid. Ini solid ya, view shading solid ya, bentuknya solid. Kalau di viewport shading, ini proses rendering ya. Klik ini. Ini kalau udah di tekstur atau udah di warna akan terlihat. Kita contoh ya, kita akan klik di sini, kita akan warnanya dirubah ya. Ini warnanya, klik di sini, asalnya putih, kita rubah. Nah, oke, di sini ya, kita rubah warna biru ya. Ini seperti ini. Kalau di
shading, ini nggak akan kelihatan warna. Makanya kalau pingin yang udah di tekstur atau apa, diklik di sini. Akan termuncul. Dan ini adalah viewport shading atau disebutnya viewport render. Nah, ini di render seperti ini. Ya, ini light cahayanya akan terlihat tuh. Oke, seperti itu. Ya, itu di render. Kalau posisi render itu sangat berat. Makanya ketika proses pembuatan diusahakan, kalau saya itu menggunakan viewport shading yang ini aja, yang solid ini. Kalau yang ini nanti akan terlihat pusing. Diusahakan pakai ini. Kalau melihat tekstur, sewaktu-waktu seperti ini. Tapi dibuat seperti ini aja. Nah, ketika klik di sini material. Di sini ada bola material. Nanti saya akan jelaskan di sini. Oke. Itu hanya untuk menampilkan proses rendering. Nah, ketika shortcut ini, kalau saya biasa seperti ini. Kalau ingin shortcut dengan menekan G. Ini G. G itu lebih bebas ya. Nah, Pak, gimana kalau G itu bisa mengikuti kayak gizmo itu tersebut? Misalnya seperti ini. G, lihat panah yang warna hijau itu Y. Jadi G plus Y di shortcutnya akan terlihat seperti ini. Oke. Ketika mau aktifkan yang merah, memindahkan ini X, berarti ini pencet G lalu X shortcut ya. Akan seperti ini. Sama dengan Z, di sini kalau mau memindahkan ke atas ke bawah, biar terlihat lurus dengan menekan G lalu Z. Nah, ini akan seperti ini. Oke. Ya. Sama halnya kita pindah ke rotate atau rotasi ya, di sini. Nah, di sini ada yang warna merah, itu berarti X. Kalau yang warna hijau berarti Y. Kalau yang warna biru itu Z. Jadi ketika mau rotate ini seperti ini menggunakan di sini atau yang di sini yang merah itu ke X ya. Nah, ketika tekan yang warna biru, jadi jangan menekan yang warna putih ini ya. Tuh, kalau yang putih ini lebih fleksibel. Diusahakan memindahkan objek biar rapi itu sumbu yang diperhatikan adalah Z X, Y ya. Nah, ini sama ya. Ini sama. Ini sama yang tadi. Ketika udah memutarkan ini, tadi kembalinya pakai apa? Ctrl Z aja. Nah, oke. Kalau pakai shortcut itu dengan menekan R ya. Atau di sini adalah R. Tuh, di sini udah muncul shortcutnya spacebar R ya. Ini muncul shortcutnya R. Kalau ini move G, di sini langsung muncul. Kalau S itu scale. Di sini kita pakai shortcut. Kita akan putar sumbu Y ya. Kita putar sumbu Y, berarti kita R Y. Nah, ini seperti ini ya. R Y. Oke. Kita akan putar sumbu X. Kita putar R X. Nah, seperti ini ya. Putar ya. Diputar aja gini. Mouse-nya diputar-putar aja. Oke. Nah, kalau kita akan putar sumbu Z, kita tekan R, Z. Shortcut-nya seperti ini. Ya. Oke. Setelah itu kita Ctrl Z dulu. Kita pindah ke scale. Scale itu, kalau bahasa kita tahu scale atau scale. Scale itu skala ya, skala. Jadi mau dibesar atau kecilkan objek. Nah, di sini kita sama ada sumbu Y. Jadi sumbu Y itu scale-nya tinggal tekan tanda yang warna hijau seperti ini. Ini untuk membentuk objek. Misalnya Anda membuat sebuah rumah, tinggal dibentuk Y seperti ini ya. Oke. Ketika sumbu X ditekan akan berubah seperti ini. Ketika sumbu Z ditekan akan seperti ini. Oke. Ya. Oke. Ctrl Z sama saya dikembalikan ke bentuk semula. Nah, sekarang prosesnya hampir sama dengan rotate dan move. Kita akan menggunakan shortcut. Nah, kita perhatikan lagi ada Z,
Y, dan X. Kita scale, jadi S, lalu Z. Ini seperti ini. Ya, kayak kita mau bikin bangunan building, itu menggunakan shortcut Z, SZ ya. Itu SZ ya. Ini SZ seperti ini. Oke. Ketika kita akan membuang sumbu yang ini, sumbu Y, kita akan menggunakan shortcut berarti SY ya. Nah, oke. Ketika X berarti SX seperti ini. Oke. Oke, itu menu yang di sini. Kita akan berubah ke sini. Nah, di sini ini posisi objek mode, objek bentuk dasar. Kalau mengedit satu-satu itu proses edit kita perlu ke edit mode. Kita di sini jangan diperhatikan karena tool 2 ini aja yang akan dipakai ya. Edit mode dan object mode. Nah, di sini kita akan edit mode. Di posisi edit mode, kita jangan perhatikan ini dulu. Nanti ini tools yang akan digunakan ya. Nanti kita bertahap dulu. Ini kita pakai yang 3 ini aja. Nah, di sini ada yang namanya vertex. Di sini adanya add. Vertex itu titik ya. Kalau di gambar itu, kalau di sini titik, kalau di sini add, kalau di sini itu model select-nya itu disebutnya face ya. Face itu kotak. Jadi ketika ditekan ini, objek yang di sini, lalu tekan G, lalu X seperti ini. Ya, oke. Itu face. Nah, kita ke add, kita klik di sini, lalu G, X seperti ini. Oke. Kita tekan yang namanya vertex yang ini G. No. Oke, klik dulu di sini, langsung GX seperti ini ya. Oke, itu satuan ya. Jadi ketika G, Y ini seperti ini, G, Z seperti ini, naik turun ya. Oke. Nah, ketika membuat sebuah rumah, itu diusahakan posisinya jangan object mode karena ini akan sulit. Makanya harus di posisi edit mode seperti ini. Oke. Ya. Kalau membuat rumah di sini kita basic ya. Sebelum ini kita mengenalkan dulu dasar dulu. Nah, kalau pakai shortcut untuk perubahan ini object mode ke edit mode atau sebaliknya kita menggunakan shortcut tab. Nah, ini tab, tapi kalau klik di sini tidak ada shortcut. Nah, di sini tetap manual ya. Add ini seperti ini. Oke. Tab lagi, kalau gini kembali ke sempurna, kalau ini seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Tab lagi seperti ini. Oke, setelah beralih di sini, kita akan mengatur dulu shortcut tampilan ya. Karena ini perspektif, kita ke edit, lalu pilih yang namanya reference, lalu pilih yang namanya input, lalu pilih emulate numpad. Ini apa? Buat shortcut tampilan view, biar tidak terlihat pusing. Seperti ini ya. Oke, setelah itu boleh di-save, boleh langsung di-close aja. Karena di Blender ini langsung nge-record. Oke, nah kalau ingin tampilan, kita pilih yang namanya, ini kamera ya. Nah, ketika udah seperti ini, tadi udah disetting ya, seperti ini ya, udah disetting seperti ini, itu tujuannya buat apa? Itu shortcut 1. 1 itu tampilan depan. Diusahakan 1 tetap di depan. 3 itu samping. Nih, tekan 3 itu right, itu kanan. Dan 7 itu artinya top. Dan 0 itu artinya kamera. Ini kamera ya. Di sini ada keterangan kamera. Atau dengan menekan ini juga ya. Oke, udah ya. Kita tekan 0. Ini kamera. Nah, oke. Kita akan jelaskan di sini. Ini gambar tangan. Ini untuk menggeser-geserkan objek.
zoom in, zoom out pakai ini, atau kalau pakai mouse pakai roll aja. Ini dengan menekan middle roller ya, dengan menekan ini, jadi nggak usah pakai ini. Roll, zoom in. Jadi kalau ngedit dalam sebuah Blender itu harus zoomnya maksimum ya, agar terlihat gitu. Nah, di sini kita tekan tab. Di sini tekan tab. Jadi seperti ini tampilannya, agar kedetailannya terlihat. Oke. Ya, seperti ini. Oke. Setelah di setting di edit mode di seperti ini. Oke. Kita di sini ada yang namanya render image dan animasi. Animasi itu seperti bergerak. Oke. Jadi di sini ada yang namanya timeline ya. Di sini ada timeline. Jadi ini timeline. Nah, di sini startnya 1, 250 endingnya. Jadi kalau buat film animasi 1 detik 1 menit itu membutuhkan frame sekitar 1150 frame. Itu 1 detik ya. 1 menit ya. Bayangin kalau film animasi dibuat dalam durasi waktu 1 jam, berapa frame yang dibutuhkan. Itu ya. Gitu. Oke, setelah itu di sini ada timeline. Timeline itu seperti apa? Contohnya seperti ini. Kita ke menu timeline ya. Aktifkan objek di sini, disebutnya auto key. Auto key, kita tampilkan seperti ini. Oke, kita akan geser sumbu yang namanya X ya. Kita tekan G X seperti ini. Oke. Nah, setelah objek ini ingin bergerak dari frame 1 ke ini, kita tekan I. Lalu geser ke frame 50. Lalu ini digeser aja di sini. Sini langsung muncul ya, karena auto key-nya udah aktif. Nah, ketika dianimasikan itu bergerak ya. Jadi nanti ketika rendernya bisa render animation, atau di view port ini render animation seperti ini. Ini bergerak ya proses rendernya. Itu gunanya timeline. Oke, kita close aja di sini. Oke, kita delete dulu di sini. Ya, auto key-nya di ini, delete aja. Setelah itu kita akan beralih ke yang namanya di sini. Oke, modifier ya. Di sini layar objek yang dikeluarkan. Oke. Nah, di sini kalian akan memunculkan objek ya. Memunculkan objek kalau ini di delete dengan menekan delete seperti ini. Atau Ctrl Z lagi menggunakan X, berarti delete. Kang, gimana kalau mengeluarkan objek lagi? Dengan menggunakan shortcut Shift A. Shift A akan muncul seperti ini. Oke, di sini ada cube yang tadi muncul. Misalnya kita Shift A, munculkan cube, plane, ini plane, buat lantai seperti ini. Oke, dengan menekan S untuk memperbesar objek. Shift A lagi, kita menggunakan cube, oke. Tekan 1 untuk tampilan view. Ini objek jangan di bawah ya, digunakan di yang positif seperti ini, oke. Lalu S diperkecil, lalu move ya, seperti ini ya. Oke. Di sini kita ke bawahkan. Kalau kurang terlihat di roll aja sampai sumbu yang merah. Oke, seperti ini ya. Oke, ini tinggal dirubah-rubah aja seperti ini. Lalu Shift A lagi, kita menggunakan circle. Ini circle bidang ya, karena nggak terlihat. Kita Shift A, kita menggunakan sphere. Oke. Lalu di sini kita tarik ke atas, di sini, oke. Nah, oke. Lalu S untuk memperkecil objek. Kita tekan yang warna hijau ya, di sini ya. Kalau nggak kelihatan digeser aja seperti ini. Oke. Viewportnya kita geser ke sini, lalu gitu ya. Kalau kurang terlihat tekan 7 ya. 7 seperti ini, kurang rapi 7 ya. 1, 3 seperti ini ya. Ini tampak samping ya. Ini atau kanan. 7 seperti ini, perspektif seperti ini. Oke.
Kalau merubah pingin cepat, pakai mouse aja gini. Oke, dengan menekan roller tengah ya. Oke, Shift A, lalu tekan yang namanya ini, icosphere, seperti ini. Lalu S, lalu tekan 1, lalu geser ke sini. Oke, lalu geser ke sini. Oke, Shift A lagi, kita menggunakan yang namanya silinder. Oke, ke sini, lalu ke sini. Oke, ya, tekan 3, lalu S. S seperti ini. Oke, lalu 1 dideretin seperti ini. Oke, tekan middle roller, Shift A lagi, kita akan ke mesh. Lalu kita keluarkan cone. Seperti ini, geser dulu, lalu geser ke atas. Oke, S seperti ini, lalu kita geser ke seperti ini. Oke, udah keluar. Shift A, baru ke sini. Kita ke torus atau donat ya. Ini. Oke, lalu tekan 1 dengan menekan Shift ya. Shift dan roller ini akan menjadi seperti ini. Asalnya tampilan sini, gunakan tekan Shift dan middle roller ya. Middle roller ini yang di mouse itu. Kalau nggak pakai mouse dalam desain itu sangat sulit sekali ya. Karena apa? Mouse itu penting untuk membantu kinerja ya. Oke, seperti ini. Oke, kita klik di sini. Untuk perubahan bentuk, tadi mengingatkan kembali, tinggal di tab, lalu pilih space, pilih ini, lalu pilih move yang di sini, lalu di ini. Oke, ini udah perubahan bentuk. Kalau tab, ini ada bola ya. Kalau misalnya ini, tinggal ditarik seperti ini ya. Objeknya akan merubah. Sama ini juga, ketika klik di sini akan merubah. Oke. Tab lagi, geser ke objek lagi, ke objek yang sebelahnya. Jadi ketika objek ini tinggal geser ke sini, lalu tab di sini. Baru yang aktifnya yang objek yang selanjutnya. Oke, di sini kalau posisi gini, ketika diklik ini itu nggak akan bisa karena posisinya lagi edit mode. Kita tab dulu. Oke, di sini boleh pakai manual ya. Oke, ini di sini tab. Nah, klik di sini, mau perubahan bentuk itu bisa berubah. Sama di sini juga, kalau klik ini, posisi edit mode nggak akan bisa, makanya mouse langsung ke sini aja. Lalu klik yang torus atau yang donat ini, tab. Lalu kita ke yang ini ya. Nah, oke. Nah, Kang kalau misalnya ini select ke sini, itu gimana? Nah, ini di sini harus menekan. Kalau pencet shift ini seperti ini. Kalau select garis semua. Jadi yang terangkat keseluruhannya. Ini seperti ini, terangkat keseluruhannya. Kang lama, Kang. Ini ada berapa? Cara cepatnya dengan menekan ALT. Jadi klik dulu satu, lalu tekan ALT, lalu klik di sini. Dan langsung terselect semua. Oke. Ya. Oke. Kita udah menjelaskan yang shift A ya di sini. Oke, posisi ininya ketika shift A jangan seperti ini ya. Tapi ketika mau memunculkan objek, ini posisi harus edit mode. Oke, shift A. Nah, di sini kita nanti akan belajar ya posisi pad karena kita bentuknya di sini aja gitu. Nah, itu ya. Di sini metabol kayak gitu gak usah diperhatikan. Nanti kalian udah secara basic udah paham, nanti akan menggunakan tools yang ada di sini. Kayak di sini ini untuk karakter, ini disebutnya bone, makanya di sini ada tulang. Kalau di sini ada human metallic, cara menggerakkan animasi ya. Nah, oke, di sini udah ada bone. Oke, untuk membuat karakter animasi itu membutuhkan bone. Sama halnya dengan kita. Kita di dalam tubuh kita ada daging dan ada yang namanya tulang. Di animasi juga ketika objek udah menggunakan cube dibentuk menjadi sebuah karakter, itu membutuhkan yang namanya bone ya. Ini bone. Shift A lagi. Nah, di sini armatur itu banyak. Kita animal itu ada yang namanya horse. Ini kuda ya.
bond kuda. Jadi ketika bikin karakter hewan kuda ini pakai bond ya. Seperti ini. Di sini banyak ya. Bisa dieksplor aja untuk mengembangkan. Dan sini ada yang namanya cat ya. Itu namanya bond cat. Ya, jadi ketika karakter kucing, harimau ini bisa menggunakan bond cat ini ya. Bond. Ya, jadi tapi pembentukan objek Kang itu dari mana? Yaitu dari objek cube ya. Boleh dengan plan. Ini plan ini bisa dimodifikasi nanti ya. Kita menjelaskan toolsnya dulu. Oke, di sini image reference. Untuk membantu kita harus menggunakan image reference ya. Oke, reference. Ini light lampu. Ketika lampu di sini kurang, ini kurang ya, kurang terlihat. Kita di sini kan, ini kurang. Kita shift A, kita nambahkan yang namanya lighting. Nah, di sini kita pakai kalau sun itu area ya seperti ini keseluruhan. Ctrl Z itu kelihatan di sini ya. Shift A kita keluarkan light sun. Nah, ini kelihatan ya. Ctrl Z ini gelap. Shift A kita menggunakan light spot kayak gini. Oke. Nah, kita menggunakan light spot. Ini spot itu soft banget ya. Itu harus diatur wattnya. Di mana diatur wattnya? Yaitu di sini. Rumah kita pingin terang itu berapa watt? Misalnya 50 watt. Kalau di sini misalnya 50 watt seperti ini. Oke. Kalau misalnya 100 watt itu lebih terang lagi. Oke, tuh seperti ini. Ya. Oke, objeknya seperti ini. Ya. Kita delete dulu. Kalau ini mode duplikat dengan menekan Ctrl C, Ctrl V. Ini seperti ini. Jadi dua. Biasanya dalam satu objek saya membuat lighting itu ada 3 ya. Biasanya seperti ini. Lalu kita Ctrl C, Ctrl V itu 3. Seolah-olah kita di dalam studio ya. Jadi kalau kita ke studio foto itu terdiri dari lampu LED depan itu 2, di atas 1 dan lampu flash ya. Biar objeknya itu nggak ada bayangan. Nah ini terlihat terang ya. Oke. Itu dari light kita langsung ke ini kamera. Karena di sini udah ada kamera. Jadi Kang boleh ditambah kameranya kayak ganti cut off kamera 1, kamera 2 itu bisa. Ada di tutorial channel YouTube saya itu antara disebutnya switch kamera 1, switch kamera 2. Jadi nanti bisa dilihat di channel YouTube saya untuk pendalaman mengenai kamera ya, oke. Kita akan setelah memperhatikan menu ini dan menu yang di shift A ini di shift A ya. Nah, ini teks sama ya. Teks itu di sini. Itu kita ngeditnya gimana, Kang? Itu ngedit teksnya. Nah, oke, kita tab di sini, lalu tekan spasi. Misalnya universitas. Oke. Ini seperti ini ya. Oke. Lalu tekan di sini, kita lihat arah mouse ini. Kita di sini kita tuh spasinya sama ya. Fontnya bisa dirubah ya. Ini jenis font apa? Resolusinya ini seperti ini, tinggal digeser-geser aja. Oke. Nah, oke, seperti ini ya. Tab. Nah, bold bisa diklik di sini, tekstur pen, geometri, paragraf. Oke. Ini size. Ini ininya. Oke. Ini teks seperti ini. Kalau udah seperti ini, kita tekan tab. Lalu convert to mesh. Jadi seperti ini. Oke. Jadi bisa diedit ya. Kalau pingin di ini, tekan kita bevel ya. Bevel. Oke. Itu ya. Itu universitas buat teks. Shift A lagi. Kita akan ke ini force field. Ini kita bikin angin. Bikin ini magnetik. Seperti itu ya. Jadi jangan takut ketika
Saya aja tidak pernah menggunakan ini. Kadang-kadang ada fluid flow kita menggunakan, turbulence kita suka menggunakan. Ini wind, angin bisa menggunakan, dan magnet. Jadi ada yang menu yang tidak terselect. Jadi seperti Anda menggunakan Office itu ada yang menu yang tidak terpakai. Jadi abaikan saja. Oke, ya. Kita ke posisi atas lagi. Kita ke layout di sini. Oke, di sini ada layout. Di sini ada layout dan ada modeling, ada sculpting. Ini di sculpting kayak bikin patung, tapi proses ini harus biasanya digunakan bikin karakter atau disebut anorganik ya, bentuk abstrak gitu. UV editing, ini untuk texturing. Kalau udah paham nanti akan digunakan. Texture span, bagaimana cara make up wajah, nanti ada di sini. Kayak film kartun misalnya di Disney itu kenapa sih wajahnya seperti kayak di make up? Emang ada make upnya, yaitu di texture paint. Shading di sini ini buat texturing ya. Ketika klik objek di sini, tinggal new di sini, ini akan muncul ini. Nanti proses texturing kita akan dibahas ketika pemodelan. Animation, ini posisi animasi tampilannya. Jadi ketika yang tadi digerakkan objek, ini tampilan hasil jadinya. Dan di sini proses pembuatannya. Jadi ketika mau menggerakkan objek di timeline ini, kita posisinya harus animation. Ini posisi rendering. Compositing, ini penyatuan, namanya juga compositing. Jadi compositing itu animasi sama sound, sama dubbing itu disatukan. Geometry node, ini untuk membuat objek yang sifatnya banyak, kayak pohon itu di array, itu biasanya menggunakan coding ya di sini ya. Disebutnya geometry node, itu banyak di tutorial. Ini script. Kalau membuat sebuah kotak dengan hadirnya AI sekarang itu membuat kotak gak perlu ribet, itu menggunakan coding ya. Ini di sini ya, tinggal di copy paste dari ChatGPT, minta scriptnya, nanti pastein aja di sini. Nah, di sini pastein, nanti objek cube akan keluar. Jadi fitur yang terbaru ini dari Blender itu udah menggunakan AI ya. Jadi kalau misalnya di ChatGPT perintah cara membuat rumah script in Blender yang menggunakan bahasa Inggris, nanti akan muncul scriptnya, nanti copy paste, lalu nanti di apply aja di sini ya, run script, nanti akan muncul. Oke, setelah itu kita akan di sini tools ya, origin kayak gini ya. Kita ke render, ini render. Render itu biasanya yang paling cepat itu karena speknya itu menggunakan EV. EV itu rendernya lebih cepat. Kalau cycle itu lama tapi kualitasnya bagus. Perhatikan juga komputer kalian. Kalau komputer kalian tanpa PGA, pilih CPU aja. Kalau ada PGA, pilih GPU komplit ya. Di sini ya. Oke. Kalau nggak ada, pakai CPU aja. Karena di laptop saya ada, maka saya akan pakai GPU ya. Oke, setelah itu kita ke bawah. Ini posisi di ini ya. Nah, oke. Ini the noise itu untuk menghilangkan, kita render ya. Nah, oke. Kita perhatikan di sini. The noise-nya kita tidak centang. Nah, the noise itu, kalian tahu kan noise itu ada kayak titik-titik ya. Kalau di sini dicentang, itu noise-nya itu akan hilang ya. Kan kok agak ini, karena ini laptop saya lumayan kurang ini ya dalam 3D. Jadi munculnya titik-titik. Tapi kalau udah dirender itu nggak akan terlihat. Ini yang sering dipakai dari the noise ya. Kalau ini format ya. Ya. Seperti itu, transparan. Kalau kita butuhnya objek yang di sini, background yang ini nggak kepake, untuk render JPEG kita klik transparan. Nanti background ini nggak akan ada. Jadi ketika di render view spot render, image, nanti background yang belakang hilang tuh. Jadi objek yang munculnya. Objek. Oke. Seperti itu, kita ke ini yang namanya output. Jadi ketika objek yang udah dibuat seperti ini, kita transparannya tadi kita aktifkan, kita sini.
Kita ke output. Di sini output adalah untuk ngerender JPEG-nya. Kita kemanakan? Kita klik di sini, namanya output. Kita pindahkan di sini ya. Oke. Kita ke video, lalu kita di sini ada yang namanya nge-save ya, seperti ini. Kasih namanya adalah bentuk dasar. Oke, bentuk dasar seperti ini. Kita klik di sini, itu namanya satu aja atau apa, tinggal save. Nah, ini formatnya PNG ya. Kalau sekarang itu JPEG kurang ya. Kalau PNG itu kualitasnya lebih baik lah. Kalau movie kita pilihnya MPEG ya. Di sini ya, MPEG ya. Kalau kita JPEG di sini ya. Oke, kalau MPEG itu di sini kita MPEG ini, lalu kita ke encoding. Encodingnya berapa? Kita MPEG 2 ya. Kita MPEG 2. Kalau bentuknya movie, kalau bentuknya JPEG kayak gini kita JPEG aja. Kalau udah ini gimana Kang? Kita langsung aja ke sini render yang namanya render image, atau di sini aja render image seperti ini. Oke. Dan nanti akan tersimpan karena cepat ya, karena rendernya langsung view. Langsung kita diarahin ke yang tadi, ke objek yang namanya di sini. Kita ke bentuk dasar. Oke, kita belum kelihatan. Kita save dulu. Save dulu karena tadi belum di save ya. Kita ke video, lalu bentuk dasar, kasih nama yang itu P1 atau dasar 1. Dasar 1. Oke, save aja. Dan kita langsung ke view, kita render image. Oke, kita lihat di sini. Oke, mentahannya udah ada. Ini kalau enggak di sini aja. F12. Nah, ini proses rendering. Ada 4400 frame ya, itu terlalu lama ya. Kita satu aja di sini. Satu per satu karena kita kebutuhannya JPEG ya. Ya, kita bentuknya JPEG, terus ininya kita rubah ke EV aja, terlalu berat lah. Kita render dulu, render JPEG. Oke. Kita render JPEG, kita setting dulu ke sini. Kita 2. Oke. Ini nanti kita akan mengulang-ulang ya cara merender jadi JPEG. Kita outputnya ini di sini satu per satu, kita kembalikan lagi. Lalu kita ke sini render image. Oke, ini view-nya ya. View-nya. Jadi karena view-nya nolnya seperti ini. Oke, cara menggesernya gimana Kang? Jadi ini tinggal pencet ini, pilih view. Kameranya dikunci. Lalu kita menggunakan shift dan middle roll. Jadi ketengahin ini tampilannya ya. Nah, oke, kita pasin ya. Seolah-olah kita memotret sebuah objek ya, belajarnya jadi view angle-nya lebih enak ya. Ini lalu render lagi aja seperti ini. Tuh, jadi objek akan berubah. Ini frame 1 tuh 1 ya, karena tadi udah dirubah. Kita kembali ke sini, kita ke sini. Oke. Kita lihat dulu cara ngerendernya itu masuk ke mana. Oke, di sini. Oke. Lalu kita ke sini. Oke. Kalau enggak juga kita ke sini, lalu save as. Lalu kita ke arahin ke sini, langsung ke sini ya. Jadi kalau nggak muncul, tekniknya seperti itu. Oke. Jadi ketika klik ini, kalau nggak muncul-muncul, kita seperti ini. Nah, oke. Langsung muncul 2, 3, 4. Ini hasil yang kalian akan dapat seperti ini ya. Oke. Oke, kita akan lanjut ke part 2. Bagaimana cara
membuat sebuah objek sederhana dengan menggunakan tekstur yang sudah disediakan oleh saya. Oke, terima kasih. Tetap semangat, tetap berkreatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.